السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمدك رب. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Mu ya Allah, memohon pertolongan dan ampunan-Mu. Kami bertaubat kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia mengkhususkan umat ini dengan agama dan syariat, serta membimbing mereka menuju jalan keluar terbaik dari kezaliman. Aku juga bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang datang membawa petunjuk dan cahaya. Salawat serta salam semoga tercurah kepadanya, kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kebangkitan seluruh makhluk. Amma ba'du. Marilah bertakwa dan bersyukur kepada Allah karena telah menunjuki kita kepada Islam, agama yang penuh dengan kemuliaan yang agung. Kaum mukminin rahimakumullah, di tengah arus kehidupan manusia yang tenggelam dalam materialisme, godaan duniawi, serta kekacauan yang mengaburkan makna kehidupan hakiki, ditambah lagi interaksi keliru terhadap perkara-perkara prinsipil, banyaknya perselisihan, dan minimnya keadilan, maka muncul kebutuhan mendesak untuk memperhatikan hak-hak sesama hamba dan melepaskan diri dari segala kezaliman terhadap mereka. Sebab persoalan ini jauh lebih dalam daripada sekedar perselisihan yang lewat begitu saja. Ia adalah cermin dari lemahnya kontrol agama, kerendahan intelektual, keretakan sosial, serta hilangnya nilai hidup dan tujuannya. Hal ini melahirkan individu-individu yang tidak memiliki ambisi selain mencari-cari kesalahan orang lain daripada sibuk membangun diri sendiri. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk mengingatkan kembali wasiat komprehensif yang mampu mengobati kesalahan ini dari akarnya,
mengembalikan nilai-nilai luhur, dan menghadirkan pengaruh suri teladan yang menginspirasi. Betapa pentingnya kejelasan tujuan, keseimbangan diri, dan kohesi masyarakat dengan tetap menjaga landasan syariat serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial guna memperkuat pesan kesaudaraan dan kesadaran serta mengukuhkan fondasi pembentukan masyarakat. Imam Al-Mawardi rahimahullah berkata, penyebab yang mencegah seseorang dari berbuat zalim tidak lepas dari 4 hal: akal yang menghalangi, agama yang melarang, penguasa yang mencegah, atau ketidakmampuan yang menghambat. Oleh karena itu, banyak sekali nas Al-Quran dan Sunnah yang mencela kezaliman dan para pelakunya, karena ia adalah akar dari segala kejahatan. Kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan. Tuhan semesta alam telah memperingatkan hal itu dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang zalim, yakni siksaan hari kiamat yang pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kezaliman yang paling keji adalah menzalimi sesama manusia. Jalan curam yang berlumuran darah yang menyeret pelakunya menuju kebinasaan, seperti membenarkan yang batil, melenyapkan yang hak, dan mewariskan penderitaan yang merusak kedamaian. Ia mencakup urusan darah, harta, dan kehormatan. Telah sahih dari Nabi SAW, sabda beliau saat haji wada, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram bagi kalian, seperti keharaman hari ini, tanah haram ini, dan bulan haram ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak memiliki dirham maupun harta benda. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia datang setelah mencaci si fulan, menuduh si fulan berzina, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jika kebaikannya telah habis sebelum hak mereka terpenuhi, maka diambillah dosa-dosa mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Orang ini datang dengan membawa pahala salat, zakat, dan puasa. Artinya ia telah menunaikan rukun-rukun Islam, lalu membawa kebaikan sebesar gunung yang ia harap dapat menyelamatkannya. Namun, ia juga datang dengan memikul beban kezaliman terhadap sesama manusia yang membuat akhir perjalanannya di neraka. Kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia harus ditebus dan ditunaikan, karena itu adalah hak khusus. Sebagaimana kaidah mengatakan,
hak sesama hamba dibangun atas prinsip tuntutan, dan hak Allah dibangun atas prinsip pemaafan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, sesungguhnya engkau bertemu Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengannya jauh lebih ringan daripada engkau bertemu Allah dengan membawa 1 dosa antaramu dengan sesama hamba. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan secara mendalam tentang sifat orang-orang zalim meski mereka sangat memperhatikan hak-hak Allah. Ungkapannya, terkadang kita mendapati orang-orang saleh yang hampir tidak pernah meninggalkan sholat, puasa maupun zikir, namun ia berani menista kehormatan orang lain sesukanya. Beliau juga menyebutkan bahwa catatan kezaliman itu ada 3 macam. Catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah sedikit pun, yaitu syirik. Catatan yang tidak ditinggalkan oleh Allah sedikit pun, yaitu kezaliman hamba satu sama lain. Dan catatan yang tidak dihiraukan Allah sedikit pun, yaitu kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri antara dia dengan Tuhannya. Kaum mukminin rahimakumullah, Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk meminta pembebasan dari kezaliman di dunia ini sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik pada kehormatannya atau yang lain, maka mintalah kehalalan hari ini, sebelum datang hari di mana tidak berlaku lagi dinar maupun dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka pahalanya akan diambil seukuran kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi, lalu ditimpakan kepadanya. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang menuduh seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya di lumpur kotoran penghuni neraka sampai ia dimaafkan dari tuduhannya. Maka waspadalah dari melanggar hak manusia dan menyakiti mereka. Mintalah pemaafan dan kehalalan dari setiap orang yang telah kalian kurangi haknya, sebelum datang hari di mana harta tidak lagi berguna, karena urusan ini sangatlah penting. Nabi SAW telah mendoakan rahmat, dan doa beliau pasti mustajab bagi siapa saja yang bersegera meminta kehalalan dari saudaranya, agar pahala kebaikannya tidak diambil pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan maupun harta, lalu ia mendatangi saudaranya untuk meminta kehalalan, sebelum pahala kebaikannya diambil pada hari kiamat, di mana tidak berlaku lagi dinar maupun dirham. Cukuplah peringatan Al-Quran bahwa kezaliman disebutkan beriringan dengan kekufuran untuk menjauhkan kita dari kezaliman, juga sebagai teguran keras bagi orang-orang yang zalim. Di antara bentuk kezaliman yang menonjol di era teknologi ini
adalah perbuatan para penjahat media sosial berupa fitnah, penyimpangan, dan kejahatan intelektual. Begitu pula mereka yang hanyut dalam ghibah, adu domba, kebohongan, dan dusta. Ini adalah salah satu kezaliman yang paling nyata dan celaka. Pelakunya harus segera bertaubat dan meminta kehalalan sebelum datang hari penghisaban. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Sadarlah sebelum terlambat. Tinggalkanlah kezaliman dan gangguan terhadap sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon ampunan kepada Allah untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Maka mohonlah ampunannya dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah mengukuhkan syariat dan menjelaskannya sehingga membahagiakan umat baik dalam urusan agama maupun dunia. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Aku pun bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, sosok terbaik yang telah mensucikan jiwa dengan keimanan. Semoga salawat, salam, dan keberkahan tercurah kepadanya, juga kepada keluarga dan sahabatnya, yang merupakan umat yang paling mulia dan paling bersih hatinya. Amma ba'du. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berusahalah mencucikan jiwa di waktu pagi dan petang. Ketahuilah bahwa sebaik-baik kalam adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kaum mukminin rahimakumullah, saat ini kita berada di awal bulan Rajab, salah satu bulan haram. Berpegang teguhlah pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waspadalah terhadap bid'ah. Ketahuilah bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan khusus yang berkaitan dengan keutamaannya. Semua riwayat yang beredar tentang anjuran amal soleh khusus di bulan ini adalah lemah atau palsu menurut para ulama peneliti. Kaum mukminin rahimakumullah, pada masa ini telah tersebar kezaliman yang merata dan mendalam, seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa yang tertindas, khususnya Palestina. Mereka menderita akibat blokade, kehancuran, pembunuhan, dan penyiksaan oleh musuh Zionis yang kejam. Ditambah lagi musim dingin yang dahsyat saat ini. Kita berdoa agar Allah mengangkat kezaliman dari orang-orang yang tertindas dimanapun mereka berada, menurunkan kehangatan dan rahmatnya kepada mereka. Di sini pula patut diapresiasi sikap teguh dan membanggakan dari negeri tercinta Arab Saudi terhadap isu Palestina dan tempat-tempat suci Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri ini
dan negeri-negeri muslim lainnya dari segala keburukan, serta membalas makar para pelaku makar dan kejahatan para penjajah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Selanjutnya, ucapkanlah salawat dan salam kepada hamba Allah termulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, sebagaimana diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada hamba dan utusanmu Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, ridailah keempat khulafa Rashidin, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun Nurain, dan Ali bin Abi Thalib Abi Sibtain. Ridailah pula seluruh keluarga dan sahabat, serta siapapun yang mengikuti jalan mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Jadikanlah negeri ini aman, tenteram, makmur dan sejahtera. Begitu pula bagi seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pelayan dua tanah suci dan putra mahkotanya menuju segala hal yang membawa kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah aparat keamanan kami dan mereka yang berjaga di perbatasan. Ya Allah, lapangkanlah kesedihan mereka yang berduka, angkatlah penderitaan mereka yang tertindas, lunaskanlah hutang-hutang mereka yang terlilit hutang, dan sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berikanlah kesuksesan dan keberhasilan kepada putra-putri kami. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.